Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Angin sore berembus pelan, menyusuri sela-sela dedaunan jati dan juga pinus yang tumbuh berbaris di perbukitan kecil di desa Waringin. Suara jangkrik bersautan menyatu dengan gemericik air sungai yang mengalir tak jauh dari pemukiman warga. Desa itu seperti terpisah dari dunia, damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Hanya ada suara alam langkah kaki anak-anak yang berlarian di jalanan yang tanah, dan juga aroma kayu bakar dari dapur-dapur yang hangat. Di rumah kayu bergaya limasan di tepi desa, seorang gadis remaja bernama Naila duduk bersila di beranda rumahnya. Usianya 17 tahun, rambutnya dikuncir longgar, wajahnya teduh dan mata bulatnya menyapu pemandangan senja yang mulai keemasan. Di sampingnya duduk seorang pria tua renta dengan tongkat kayu di tangan dan juga tubuh yang agak membungkuk. Itu adalah kakeknya, kakek Juni. Demikian orang-orang memanggilnya. Usianya telah melewati 80 tahunan, tapi sorot matanya masih tajam dan menyimpan ketegasan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang yang pernah mengalami banyak dalam hidup. Naila menggenggam tangan keriput kakeknya saat itu, lalu menoleh dan juga tersenyum kecil. "Kakek, senja di sini nggak pernah berubah ya kek? Masih sama seperti waktu aku kecil dulu." Kakek Juni pun menoleh pelan, bibirnya tersenyum walau tak seutuh dulu. "Senja di sini memang sakral. Matahari pamit dengan cara paling indah di Waringin. Alam juga tahu bagaimana caranya menenangkan hati manusia." Naila mengangguk pelan. Ia sudah beberapa minggu pulang ke desa untuk libur sekolah. Setiap tahun ia menyempatkan kembali ke sini, ke rumah kayu yang dulu menjadi tempatnya tumbuh sebelum pindah ke kota bersama ibunya. Di rumah ini ia mengenal dunia dari cerita-cerita kakeknya, tentang tumbuhan yang bisa menyembuhkan burung-burung yang datang membawa pertanda, dan juga bintang-bintang yang katanya bisa bicara jika kau sabar mendengarkan. Rumah mereka berada di sedikit terpisah dari rumah warga, menghadap sawah luas yang menjulur hingga kaki bukit, dikelilingi pohon randu dan juga kelapa. Halaman rumah selalu bersih dan juga harum bunga kenanga. Ibunya Bu Rara selalu merawat tempat ini seperti surga kecil. Sementara ayah Naila, ia adalah seorang guru, sering pulang paling terakhir setiap akhir pekan dari kota untuk membantu di kebun kecil mereka yang ada di belakang rumah. Keluarga itu pun hidup dalam kedamaian yang jarang bisa ditemukan di zaman sekarang. Tidak ada drama, tidak ada jerat ekonomi, tidak ada keributan. Setiap pagi kakek Juni mengajak Naila jalan-jalan menyusuri pematang. Kadang mereka berhenti di bawah pohon besar tempat para petani biasa beristirahat. Disitulah kakek Juni sering bercerita panjang lebar tentang masa mudanya, tentang teman-teman seperjuangannya, dan juga tentang istrinya yang telah lama sudah meninggal dunia. "Naila, kakek dulu nakal loh. Tapi almarhum nenekmu itu selalu bisa menjinakkan kakek. Dia bukan dukun, tapi dia tahu cara menenangkan orang," ucapnya saat itu. Kakek Juni bukanlah orang sembarangan di desa itu. Ia dikenal sebagai penjaga pengetahuan lama, semacam dukun putih ataupun tetua adat yang masih menyimpan ilmu-ilmu kuno warisan para leluhur. Tapi ia sudah lama tidak lagi aktif.
Sejak tua dan sering sakit, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bercocok tanam dan merawat hewan-hewan kecil di halaman. Namun warga yang masih sering datang, seperti ibu-ibu meminta ramuan untuk anaknya yang demam, bapak-bapak yang bertanya tentang pertanda mimpi, bahkan kepala desa pun kadang datang, diam-diam untuk meminta nasihat kepada kakek Juni. Oh ya kek, kenapa semua orang percaya sama kakek ya kek? Tanya Naila suatu malam ketika mereka duduk di dapur sambil menyesap teh jahe buatan ibunya. Ya karena kakek pernah menyelamatkan desa ini dari musim kemarau panjang dulu. Tapi itu cerita panjang, jawab Bu Rara sambil tersenyum. Iya bener Naila, kakek juga gak mau pamer soal itu. Cukup orang tahu kalau kita ini niatnya baik, itu sudah cukup. Timbal kakek Juni sambil tertawa kecil. Hari-hari berlalu seperti aliran air sungai, tenang lambat dan juga membawa ketenangan. Naila mulai terbiasa lagi dengan irama desa. Bangun pagi, bantu ibunya menyiapkan sarapan, menemani kakek menyiram tanaman atau membaca buku-buku tua di rak kecil ruang tengah. Buku-buku itu berisi tulisan tangan, banyak diantaranya berbahasa Jawa kuno ataupun aksara yang sulit ia pahami. Kakek sesekali membacakannya menjelaskan makna simbol-simbol ataupun cara membaca mantra yang digunakan hanya dalam keadaan genting. Naila, tapi ini bukan buat mainan, ya. Ini semua harus dijaga, bukan digunakan sembarangan. Naila mengangguk saat itu, meski di dalam hati kadang ia rasa penasaran menyeruak. Ilmu-ilmu itu terdengar seperti sesuatu yang hanya ada di cerita film atau dongeng. Namun kakeknya tidak pernah berdusta. Ia tahu itu. Malam-malam di desa seperti dinding tenang tempat mimpi bisa bersandar. Angin berembus lembut, suara hutan seperti nyanyian. Dan lampu minyak pun yang digantung di depan rumah menambah kehangatan desa itu. Hingga tak terasa pada hari itu pun, tepatnya pada malam keempatnya di desa, Naila duduk di serambi menatap langit. Bintang-bintang berkedip seperti mata-mata kecil yang mengamati. Kakek Juni muncul dari dalam rumah membawa kain selimut dan juga menyambirkannya ke pundak cucunya. Hingga tak terasa singkatnya minggu-minggu berjalan seperti lukisan hidup. Tak ada gangguan, warga pun masih bersawah seperti biasa. Anak-anak masih bermain di tepi sungai dan suara kentongan hanya dibunyikan saat ada acara syukuran. Namun saat ini mereka belum tahu bahwa kedamaian yang mereka rasakan adalah senyap sebelum badai. Di waktu mereka bersama, akan ada gejala ataupun bencana yang akan menimpa desa saat itu. Singkat cerita, pada keesokan harinya beberapa hari setelahnya, pagi itu udara desa Waringin terasa sedikit lebih lembab dari biasanya. Kabut tipis belum juga sepenuhnya mengangkat meski matahari sudah menggantung setinggi tombak. Suara yang berkokok dan juga hembusan angin dari arah bukit masih menemani kesibukan kecil keluarga di rumah kayu limasan itu. Naila berdiri di dekat meja makan, merapikan tas ranselnya. Ibu dan ayahnya pun sudah bersiap di teras. Hari itu mereka berencana kembali ke kota setelah liburan sekolah Naila telah usai. Dan sekolah pun akan kembali aktif minggu depan. Di meja dapur, termos teh, beberapa kotak bekal dan juga buntelan kain berisi oleh-oleh kampung sudah tertata rapi. Kek, minggu depan aku telepon ya. Kapan-kapan aku kesini lagi kek. Panggil Naila sambil memeluk kakeknya yang duduk di kursi kayu itu. Kakek Juni pun memeluk balik hangat dengan tenang seperti biasa. Iya Cuk, kamu jangan lupa jaga dirimu ya. Di kota banyak angin jahat. Kalau bisa tidurnya jangan larut. Dan kamu jangan suka makan sembarangan, ya? Iya kek, siap. Baru saja mereka bersiap naik ke mobil, terdengar langkah tergesa dari arah jalan setapak, yaitu seorang ibu parubaya muncul dari balik pagar bambu. Nafasnya terengah, wajahnya pucat dan suaranya nyaris terbata.
Pak Juni, tolong Pak, suami saya Pak, gatal-gatal seluruh badan, merah semua Pak, kayak dicakar. Tadi malam mimpi buruk katanya, bangun-bangun langsung begini Pak. Semua orang sontak menoleh. Kakek Juni segera berdiri, matanya menyipit, sedikit heran tapi belum terlihat cemas. Sementara Bu Minah saat itu, "Yaudah Bu Minah, silakan Ibu duduk dulu, tenangkan diri. Memangnya sejak kapan kejadian ini Bu?" tanyanya sambil menarik kursi rotan dari teras. "Baru tadi subuh Pak, tapi bukan cuma suami saya. Di RT seberang juga ada 3 orang yang gatal-gatal parah Pak. Sudah ke puskesmas, katanya bukan alergi tapi rasanya aneh Pak. Bau sekali loh." Bau kemenyan dari dalam rumah dan ada bekas tanah liat di depan pintu. "Soalnya ya Pak, setelah bau aneh itu, saya mencium bau kemenyan. Dan juga ada bekas tanah liat di depan pintu rumah saya sebelum suami saya seperti itu Pak Juni." Kakek Juni terdiam sesaat. Tangannya memutar-mutar cincin tua di jari tengahnya. Kebiasaan lamanya saat sedang berpikir. Matanya menatap ke ujung jalan seperti mencoba menembus kabut yang belum pergi. Naila dan juga kedua orang tuanya pun ikut duduk, menunggu suasana yang tadi hangat perlahan berubah menjadi dingin tak terlihat. Udara yang tadinya biasa saja kini seolah membawa bisik yang tak terdengar. "Ya sudah Bu, saya akan ke sana ya Bu. Tapi bantu saya kumpulkan informasi dulu. Siapa saja yang mengalami ini dan sejak kapan?" Bu Mina mengangguk cepat lalu pamit, kembali menuruni jalan setapak. Naila menatap kakeknya dengan wajah penasaran. "Kek, ini cuma penyakit biasa atau?" Kakek menarik nafas panjang lalu menggeleng. "Ini belum bisa dipastikan. Tapi kalau benar ada tanah liat dan juga bau kemenyan yang tidak wajar, itu bisa jadi bukan penyakit alami. Bisa jadi kiriman Pak," tanya Bu Raras ikut cemas. "Belum tentu. Tapi sejak aku berhenti mengamati medan sekitar desa beberapa tahun terakhir, aku memang jarang menyentuh pagar gaib desa." "Apa itu artinya ada yang bisa menembusnya Pak?" tanya ayah Naila. Nada suaranya lebih serius. "Kalau benar ini kiriman, iya. Tapi kita belum tahu siapa pelakunya dan apa tujuannya." Naila menggigit bibir, ia tak mengerti sepenuhnya soal pagar gaib dan segala istilah yang disebut kakeknya. Tapi ia tahu satu hal, sesuatu yang buruk sedang merambat ke dalam desa. Kini rencana mereka ke kota pun dibatalkan. Kakek meminta agar Naila dan juga orang tuanya tinggal beberapa hari lagi, setidaknya sampai ia tahu lebih pasti apa yang terjadi. Sore hari itu beberapa warga pun datang silih berganti ke rumah kakek Juni. Semuanya mengeluh hal yang sama, gatal di seluruh tubuh, ruam kemerahan dan juga rasa panas seperti terbakar dari dalam kulit. Beberapa mengaku melihat sosok bayangan hitam di sudut rumah sebelum tidur, atau mendengar suara bisikan di telinga saat tengah malam. Bahkan ada juga seorang bocah yang tiba-tiba kejang setelah menyentuh boneka jerami yang ditemukan tergantung di pagar rumahnya. Kakek mulai curiga. Gejala-gejala itu terlalu sistematis. Ini bukan penyakit biasa dan juga bukan pula kebetulan. Malam harinya setelah semua warga pulang dan rumah mulai tenang, kakek Juni pun duduk bersila di ruang tengah. Ia menyalakan dupa putih dan menaburkan bunga kenanga di dalam mangkuk tanah liat. Di hadapannya terbentang kain hitam bertuliskan aksara kuno. Naila duduk tak jauh dari situ, dia memperhatikan. Kakek mulai membisikkan doa dalam bahasa kuno. Tangannya bergerak pelan mengelilingi dupa dengan jari telunjuk kanan, seolah menggambar wajah Semar. Wajah keriput, dengan mata cekung dan juga rambut panjang terurai seperti ijuk. Sosok tak jelas itu, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk menjadi merinding.
Kakak tersentak saat ia membuka mata. Nafasnya memburu. Astagfirullahaladzim. Naila, kamu lihat tadi? Naila mengangguk pelan, masih tak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. Itu siapa, kek? Kakek menunduk. Kakek belum yakin. Tapi kalau firasatku benar, dia belum mati. Siapa, kek? Mbah Merak. Nama itu pun keluar dengan pelan, tapi seolah menghantam udara. Ruang menjadi lebih dingin dan angin dari celah jendela menari liar saat itu. Aku kira dia sudah lenyap. Tapi kalau ini benar, artinya dia kembali. Dan dia membawa dendam yang belum lunas. Naila menatap kakeknya bingung sekaligus takut. Emangnya dia siapa, kek? Dia adalah dukun hitam yang lama dulu, sebelum kamu lahir. Dia pernah tinggal di desa ini, tapi ilmunya menyalahi aturan. Dia memperbudak makhluk gaib, mencuri keberuntungan warga, dan juga menciptakan penyakit dari mantra. Kami semua mengusirnya, tapi dia bersumpah dia akan kembali. Kakek berdiri mengambil tongkat kayunya, lalu berjalan menuju lemari tua di sudut ruangan. Dulu kakek segel arah masuk dari jalur timur, tempat tinggalnya di hutan sana. Tapi segel itu harus diperbarui setiap 7 tahun. Dan saat itulah kakek tidak memperbaruinya sejak kakimu belum sampai lutut. Ia pun membuka pintu lemari mengeluarkan kotak kayu kecil berukir simbol-simbol aneh. Naila melihat kakeknya memegang benda kecil berbentuk seperti belati dengan mata batu hitam di pangkalnya. Selama ini, desa dilindungi oleh pustaka ini. Tapi kalau Mbah Merak sudah bisa menembus batas, artinya waktu gua hampir habis. Naila bergeming saat itu. Kata-kata itu terasa berat tapi juga penting. Ia tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Sementara di tempat lain saat itu, di balik lebatnya hutan yang tak pernah dijajakan manusia selama puluhan tahun, sebuah gubuk tua berdiri. Di dalamnya yang tak lain adalah seorang laki-laki tua dengan rambut panjang dan juga kulit legam, duduk menghadap api kecil. Wajahnya rusak sebagian bekas luka bakar tua yang belum pulih. Matanya tajam seperti serigala yang sangat kelaparan. Di sekelilingnya itu, ada boneka jerami tergantung terbalik, berjajar seperti tentara bisu. Ia mencelupkan jari ke dalam darah ayam dan menggurat tanah dengan simbol yang hanya ia pahami. Tawa kecilnya menggema pelan namun menggigilkan. Waringin akan runtuh, dan Juni tak akan sempat menyelamatkan mereka. Ucap Mbah Merak. Api di depannya pun mendesis, malam pun mulai menghitam sempurna. Dengan diiringi tawa yang mengerikan dari Mbah Merak, dukun santet jahat yang ingin menghancurkan, memusnahkan warga desa yang dipimpin oleh kakek Juni. Malam merangkak dalam tengan pelan namun pasti. Di desa Waringin saat itu di sisi lain, seperti diselimuti bayangan yang lebih tebal dari biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada kodok bersahut. Bahkan angin pun seakan segan menyentuh pepohonan. Rumah-rumah mulai menutup jendela lebih awal, lampu-lampu redup, menyoroti wajah-wajah cemas di balik tirai. Wabah gatal yang tiba-tiba itu sudah menyebar seperti bayangan hitam, menjalar dari satu ke rumah yang lainnya, membawa kecemasan yang tak kasat mata. Di rumah kakek Juni, suasana sunyi berubah menjadi tempat perenungan. Di ruang tengah, Naila duduk menatap obor kecil yang menyala di sudut ruangan. Wajahnya muram, pikirannya berkecamuk. Ia masih mengingat jelas wajah samar dalam asap dupa semalam. Sosok yang tak lain adalah Mbah Merak. Terasa seperti bayang-bayang gelap yang mulai merayap di balik pikirannya. Kakek Juni sedang menulis sesuatu di atas kertas lontar. Tinta hitam dari seperbuk arang. Dan juga minyak kelapa yang ditorehkannya hati-hati menggunakan pena bambu. Naila,
besok pagi kita pergi ke hutan timur, ya? Ke tempat segel itu, kek? Tanya Naila tanpa mengalihkan pandangan. Kakek mengangguk saat itu. Iya, kita harus tahu apakah pagar spiritual desa masih berdiri. Jika sudah bolong, maka bukan hanya Mbah Merak saja yang bisa masuk, tapi semua entitas yang pernah kita kunci di sana bisa masuk. Tapi kek, kenapa aku harus ikut, kek? Tanyanya dengan ragu. Kakek menoleh, matanya tajam namun tenang. Karena kamu adalah garis darah terakhirku. Kakek sudah tua. Ilmu ini harus diwariskan meski belum waktunya. Tapi keadaan telah memaksa. Naila diam, nafasnya sedikit berat. Ia merasa takut tapi juga ada dorongan aneh di dadanya. Seperti panggilan yang lama terkubur. Pada pagi harinya mereka pun kini berangkat sebelum fajar. Jalan setapak menuju hutan timur sudah lama tak dilalui. Rimbunan semak dan juga sulur-sulur menghalangi jalan saat ini. Tapi langkah kakek Juni telah mantap. Tongkat kayunya saat itu menyibuk dedaunan dengan ringan, seakan mengenali jalan dari rintangan lama. Sampainya di ujung hutan saat itu mereka pun tiba di sebuah batu besar berlumut. Di tengahnya terdapat guratan kecil seperti segel beraksara tua. Namun kali ini guratan itu tampak retak. Bagian tengahnya menghitam dan tanah di sekitarnya pun mengiring, seolah menyerap semua kehidupan. Wah, ini sudah terbuka. Bukan hanya retak, tapi sebagian pagar ini telah runtuh, gumam kakek dengan pelan. Ia pun berlutut meletakkan telapak tangan di atas tanah. Mata tuanya terpejam, dari tubuhnya terpancar energi halus, membentuk aura kebiruan tipis. Naila memperhatikan dari belakang, menahan nafas. Tak lama kemudian kakek pun membuka mata kembali. Nafasnya masih berat saat itu. Ada jejak Mbah Merak yang sudah melewati batas ini. Tapi dia tidak sendirian. Apa maksudnya, kek? Dia membawa sesuatu dari dimensi lain. Mungkin lebih dari satu. Makhluk yang dikurung dalam semedi panjang. Makhluk lapar. Mereka pun tak tinggal lama. Hari mulai tenang dan mereka harus kembali ke desa sebelum pengaruh dari pagar retak itu menyebar lebih jauh. Namun perasaan was-was itu tak kunjung hilang dari situ. Seperti ada sesuatu yang mengikuti dari balik semak, mengawasi dari balik pohon, dan sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Pada sore hari itu pun warga kembali berkumpul di rumah kakek Juni. Kali ini bukan hanya karena gatal, tapi juga karena mimpi buruk. Hampir separuh warga mengaku mengalami mimpi yang sama. Berada di tengah sawah yang berubah menjadi lautan darah, diserbu bayangan besar berwajah manusia, namun bersayap seperti kelelawar. Ini bukan mimpi biasa. Jadi, ini kutukan, kek? Tanya salah satu warga saat itu. Ini pesan bahwa mereka yang di seberang sudah bangun dan ingin kembali mengambil tempat yang dulu mereka miliki. Di malam yang sama, kakek pun menggelar sebuah ritual kecil di halaman rumah. Ia membakar serabut kelapa dan kemenyan hitam dari simpur. Dikelilingi 7 batu sungai, ia pun duduk bersila, membacakan mantra pelindung. Naila duduk di sampingnya mengikuti dengan saksama. Namun di tengah-tengah ritual, angin mendadak berhenti. Api obor padam sendiri, udara pun menjadi pengap. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, pelan, tercekik dan juga serak. Dari balik pohon nangka di sudut halaman itu, muncul asap hitam membentuk wajah rusak. Mata juling, kulit mengelupas dan juga mulut penuh belatung saat itu. Kakek berdiri cepat, mencabut keris kecil dari balik sarungnya dan mengendusnya ke arah wajah itu. Mbah Merak, kau tak pantas muncul di tempat ini. Tawa itu menggema lalu perlahan memudar. Tapi sebelum benar-benar hilang, terdengar bisikan panjang. Waringin akan jadi tanah mati. Dan kau tua, Juni, dan gadis kecil itu
kalian akan jadi milikku. Naila gemetar tapi kakek berdiri dengan tegak. Mata tajamnya penuh amarah, tidak selagi aku masih hidup. Kamu mau apa? Mau ambil gadis kecil ini? Tidak bisa. Kau akan melawanku dulu. Malam itu pun kakek Juni akhirnya menjelaskan semuanya pada Naila. Tentang gosip keturunan dan juga garis keturunan mereka, yang memang berasal dari satu cabang petapa tua dari Gunung Lawu. Tentang ilmu penjaga batas yang diwariskan dari leluhur. Ilmu ini bukan hanya tentang mantra atau kekuatan, tapi tentang niat. Kalau niatmu baik, maka alam akan mendukungmu. Naila mendengarkan dengan serius, walau sebagian dari pikirannya masih sulit menerima semua kenyataan ini. Lalu, aku harus ngapain, Kak? Kakek tersenyum meski lelah. Kamu harus belajar, Naila. Sedikit demi sedikit, mulai dari yang paling dasar. Tapi yang lebih penting, kamu harus percaya pada dirimu sendiri dan hatimu. Karena musuhmu nanti bukan hanya makhluk gelap, tapi juga keraguan dalam dirimu sendiri. Naila mengangguk di dalam hatinya. Ia merasa sesuatu yang dulu hanya dongeng, kini menjadi takdir. Dan malam itu pun ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kini seiring berjalannya waktu, mentari pagi di desa Waringin pun muncul dengan lesu. Seolah enggan menyinari tanah yang mulai diracuni kehampaan. Kabut lagi hangat, ia pun menggigit kulit, mengirim rasa dingin sampai tulang. Di beberapa rumah, bau kemenyan pun bercampur darah ayam menyelinap lewat celah jendela. Ada yang menyebutnya upaya pembersihan, tapi kebanyakan hanya ketakutan yang dibungkus oleh tradisi. Di rumah kakak ini, suasana mendung tak hanya datang dari langit. Kabar kematian pertama pun telah mengundang warga. Seorang remaja laki-laki yang bernama Rio ditemukan tak bernyawa di dapur rumahnya sendiri. Tubuhnya kaku, mata membuka lebar, dan mulut dipenuhi tanah basah. Di dada kirinya tergora jelas simbol melingkar seperti cakram hitam membiru. Warga pun mulai bisik-bisik, ini bukanlah penyakit biasa, ini kutukan, ini tumbal. Kakek Juni pun mendatangi rumah korban bersama dua saudara sepupunya, yaitu Paman Riyadi dan juga Mbak Darman. Mereka memeriksa tubuh Rio dengan seksama. Tiga sosok tua yang dulu pernah bersatu menjaga tanah ini dari kekuatan gelap, kini sudah berdiri bersama lagi. Wajah mereka penuh kemarahan yang sangat ditahan. Ini sudah ritual tingkat ketiga. Ciri khas bah merak tumbal darah. Gumam Paman Riyadi sambil menunjuk simbol di dada korban. Iya benar, dia mengorbankan jiwa untuk memperkuat tubuh astralnya. Kalau tiga tumbal terkumpul, dia bisa mengikat wujudnya penuh ke dunia ini, tak hanya lewat bayangan dan asap. Timbal Mbah Darman. Kakek Juni pun mengangguk lirih. Kita sepertinya kehabisan waktu. Kita harus siapkan penjaga baru. Sementara di rumah saat itu Naila duduk bersila di bawah pohon sawo tua yang tumbuh di halaman belakang. Di hadapannya sebuah wadah tanah liat berisi air bunga dan juga batu sungai. Di tangannya selembar daun lontar pun bertuliskan aksara kuno. Meski baru 3 hari, latihan pun sudah dimulai. Kamu jangan baca dengan mulut dulu, tapi dengan hati. Ilmu ini bukan tentang suara, tapi tentang getaran niat, ujar kakek dari belakangnya. Naila pun menarik nafas dalam, menatap huruf-huruf yang menari pelan di matanya. Ia tak sepenuhnya mengerti, tapi dadanya seperti mengenali bahasa itu. Seakan-akan jauh di dalam darahnya, sesuatu sudah menunggu untuk bangkit. Setiap malam ia diajarkan cara mengolah energi tubuh, mengenali langkah angin dan juga membaca arah aura alam. Kakek menjelaskan bahwa tubuh manusia adalah jembatan antara dunia nyata dan juga tak kasat mata. Jika kalau tidak seimbang, jembatan itu bisa retak dan saat itulah makhluk lain bisa masuk. Namun pembelajaran itu pun tak selalu tenang. Di hari keempat korban kedua telah ditemukan. Kali ini seorang ibu muda.
Ditemukan tergantung di dapurnya tanpa tanda luka, tapi wajahnya membiru dan matanya meneteskan darah, sama seperti sebelumnya. Ada juga simbol lingkaran hitam yang kembali muncul, namun kali ini di telapak tangan. Desa Waringin pun mulai panik, malam-malam menjadi sunyi. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak tak diizinkan bermain, bahkan suara kentongan malam pun kini terdengar lebih pelan, seperti takut memanggil sesuatu yang tak diundang. Sementara para saudara sepuh desa berkumpul di rumah kakek Juni. 6 orang yang dulu dikenal sebagai 6 penjaga rasa. Para pewaris ilmu warisan yang tersebar di lembah-lembah Gunung Lawu kini kembali menyatukan kekuatan. Kita tidak bisa hanya bertahan. Kalau kita menunggu tumbal ketiga, itu artinya Mbah Merak akan kembali dengan tubuh penuh. Dan saat itulah, itu bahaya yang besar bagi kita. Iya, dia harus dihentikan sebelum bulan mati. Kakek Juni pun berdiri, wajahnya keras seperti batu. Aku setuju, tapi kita tak bisa hanya menyerang. Dia bersembunyi di balik tubuh-tubuh halus. Kita butuh pintu, dan kita punya satu. Semua mata menoleh ke Naila. Tapi kek, anak ini belum siap. Dia tidak akan sendiri. Dia hanya akan membuka jalan, kita yang akan melawan, saut kakek Juni dengan cepat. Naila mendengar semua itu dari luar ruangan. Dadanya berdebar bukan karena takut, tapi karena sebuah keyakinan aneh yang tumbuh di dalamnya, seperti benih yang mendadak disiram hujan badai. Malam itu pun kakek memberikan sebuah kalung tua dengan liontin batu hijau tua. Ini warisan nenek buyutmu, Naila. Batu ini bisa membuka jalur antara dunia. Bukan hanya satu, tapi 2 dunia. Tapi hanya jika kamu benar-benar percaya. Jangan ragu, meski sekali. Naila menerima kalung itu dengan tangan gemetar, dan saat menyentuh batu itu, ada kilatan aneh di matanya, seolah ingatannya dibuka, bukan oleh masa lalu tapi oleh takdir. Sementara di sisi lain, di tengah hutan hitam yang makin padat, Mbah Merak duduk di atas batu besar. Di depannya 2 boneka jerami tergantung, satu dengan rambut anak muda dan satu lagi dengan gaun perempuan. Itu adalah ibu muda yang kemarin keduanya sudah tak bernyawa. Darahmu sudah jadi jalan. Tinggal satu lagi, dan tubuh ini akan lengkap. Bisiknya. Ia mengambil kendi berisi cairan merah tua, lalu mengguratkan simbol di tubuhnya sendiri. Tubuhnya yang setengah busuk mulai menegak. Wajahnya sedikit berubah, lebih utuh, lebih jelas. Juni, kamu terlalu tua untuk bertarung. Dan cucumu ini hanya bunga yang akan layu. Tawa pelannya menggema, membelah malam yang tak lagi punya cahaya. Keesokan harinya desa pun berkabung lagi. Kini korban ketiga telah muncul. Seorang pemuda sahabat Rio ditemukan meninggal di pinggir sawah. Tubuhnya mengering seperti dijemur berhari-hari. Tapi yang membuat warga gemetar adalah ukiran di tubuhnya. Simbol lingkaran kini menyala merah, berdarah dengan segar. Kakek Juni tahu waktunya sudah habis. Malam berikutnya pun seluruh penjaga desa berkumpul. Lingkaran pelindung digambar di tengah lapangan kecil. Api dinyalakan di tempat penjuru, dan di tengah lingkaran itu Naila duduk mengenakan kalung batu hijau. Di tangannya daun lontar pun terbuka di dalam dadanya. Sebuah mantra mulai menyala. Naila, kamu jangan takut. Kamu adalah jembatan. Buka jalannya, kami akan hadapi iblis itu, kata kakek berdiri di belakangnya. Naila pun menutup mata, nafasnya ditarik pelan. Dan saat itulah ia mengucap bait pertama. Udara berubah, langit bergetar, tanah berdenyut. Dan dari arah hutan, suara tawa Mbah Merak mulai mendekat. Pada waktu itu, malam turun seperti kabut pekat. Langit gelap, tak ada bintang, tak ada rembulan. Di tengah lapangan desa yang sudah dikelilingi oleh pagar gaib, lingkaran mantra bercahaya biru kehijauan memancarkan aura dingin. Di sanalah Naila duduk bersila.
Tubuhnya dikelilingi cahaya samar dari kalung batu hijau yang dikenakannya. Suara doa mantra mengalir pelan dari bibirnya, mengalun seirama dengan detak jantungnya yang semakin kencang. Di luar lingkaran itu, kakek Juni dan juga kelima saudaranya berdiri dalam formasi segi enam. Mereka menggenggam keris dan tongkat pusaka. Mata tertuju pada gerbang bayangan yang mulai terbuka perlahan di depan Naila. Angin kencang berputar dari arah hutan, membawa aroma amis, getir dan juga aroma dupa yang sangat busuk. Lalu dari balik kegelapan hutan, muncullah Mbah Merak. Tak lagi sekedar bayangan, kini wujudnya nyaris sempurna. Tubuh tinggi kurus, rambut putih panjang yang menjuntai tak beraturan. Kulitnya berwarna kelam seperti arang terbakar, dan mata merah menyala seperti bara api. Tawa pelanya menggema sebelum akhirnya berubah menjadi pekikan yang memengkakkan telinga. Akhirnya, 6 penjaga dan 1 anak kecil. Apa kalian pikir bisa mengusirku kembali ke jurang? Kakek Juni melangkah maju, menancapkan tongkatnya ke tanah. Kami tidak ingin mengusirmu ya, tapi kami akan menghapusmu dari alam ini. Serangan pertama dimulai dari Paman Riyadi. Dengan secepat kilat, ia pun melemparkan sebilah keris kecil yang terbuat dari tulang kijang gaib, menyambar ke arah dada Mbah Merak. Namun dengan satu kibasan tangannya saja, Mbah Merak memutar balik senjata itu mengarah kembali ke penyerangnya. Mbah Darman melompat sembari membacakan mantra pembalik, dan keris pun berhenti di udara sebelum meledak dalam cahaya merah yang sangat menyilaukan. Pertarungan malam itu pun berubah menjadi kekacauan yang penuh energi. Langit di atas mereka terbelah seperti disobek tangan kertas. Petir menyambar tak bersuara, hanya kilat yang menari liar di atas langit gelap. Setiap penjaga menyerang dengan kekuatan berbeda, dari semburan api suci, pusaran angin gaib hingga bayangan mendung yang menampar keras tubuh Mbah Merak. Namun lawan mereka ini bukanlah dukun biasa. Mbah Merak adalah seorang dukun yang menguasai ilmu hitam dari dimensi terlarang. Ia bisa menyerap energi serangan lalu memutuhkannya kembali dalam bentuk semburan lumpur beracun dan juga belatung hidup. Tanah di sekitar lingkaran pelindung pun mulai berubah menjadi rawa, dan dari dalamnya muncul makhluk-makhluk hitam, kurus tinggi bertaring panjang. Itu adalah hasil pengorbanan tumbal-tumbal sebelumnya. Kakek Juni pun langsung mencabut tongkatnya, menggantikannya dengan keris hitam pusaka dari keluarga. Ia menyerang langsung, wajahnya tak lagi tampak tua. Aura tubuhnya memancar kuat, rambut dan jubahnya pun berkibar meski angin tak berembus ke arahnya. Ia melompat membelah 2 makhluk bayangan dalam sekali tebas, lalu menyerang Mbah Merak dengan gerakan silat halus tapi yang mematikan. Saat sedang 1 lawan 1, kekuatan dunia bertabrakan. Di tengah pertarungan saat itu, Naila semakin berat melafalkan mantra. Cahaya dari kalungnya berkedip lemah, bibirnya gemetar. Tubuhnya menggigil tapi ia memaksa tetap duduk, tetap membuka gerbang antara 2 dunia. Karena dari situlah kekuatan para penjaga bisa menyeberang. Namun saat dia melihat kakek Juni yang terpental oleh pukulan keras dari Mbah Merak dan jatuh dengan suara darah mengalir dari sudut mulutnya, hatinya memecah los. Kakek, bangun kek. Pikirannya membuat kalungnya bersinar tiba-tiba. Namun bukan hanya terang, ada juga letupan energi dari dalam dadanya sendiri. Suatu kekuatan yang belum dikenalnya, liar dan juga tak terkendali, menyembur keluar dari tubuhnya saat itu. Lingkaran mantra berguncang. Suara-suara dari dunia lain pun ikut menyeruak ke telinganya. Ia mendengar dengan jelas suara tangisan, jeritan, tawa anak kecil, bahkan bisikan halus yang membujuknya untuk membiarkan semuanya terbuka. Naila, kendalikan dirimu, teriak kakek masih dari atas tanah. Tapi saat itu sudah terlambat. Kalung di leher Naila meledak menjadi serpihan cahaya, dan tubuhnya pun terangkat perlahan ke udara. Matanya putih, rambutnya menari dalam pusaran energi, dan dari telapak tangannya terpancar cahaya menyilaukan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Mbah Merak menoleh,
Matanya melebar untuk pertama kalinya. Tidak, ini belum waktunya. Tapi cahaya dari Naila memaksa mundur semua makhluk bayangan itu. Mereka meleleh seperti lilin dibakar. Mbak Merak pun berteriak, tubuhnya mulai retak dari dada. Tapi sebelum kehancuran sempurna, dia menghilang dalam ledakan asap hitam. Bukan mati tapi mundur ke balik kabut. Seketika saat itu pun semuanya menjadi hening. Tubuh Naila jatuh dari udara, terhempas pelan ke tanah, ia pun tak bergerak. Wajahnya pucat, nafasnya tak terdengar. Naila, Naila, ucap kakek Juni dengan tertatih, berlari mendekat ke arah cucunya. Ia meraih tubuh cucunya mengguncang dengan pelan, memeriksa nadinya saat itu. Naila, bangun. Bersyukur saat itu nadinya masih ada, namun lemah. Dia sepertinya pingsan. Iya, itu karena dia telah membuka kekuatan yang bahkan kita belum paham sepenuhnya. Dia menjadi medium terlalu cepat. Kalau tidak dibimbing, dia bisa hancur sendiri. Tambah Paman Riyadi. Kakek Juni pun langsung menggendong tubuh Naila. Matanya menyimpan kekhawatiran dalam-dalam. Tapi malam ini kita menang. Sementara... Iya benar kamu Juni. Mereka pun langsung membawa Naila ke dalam rumah. Langit tetap gelap tapi tak lagi terasa mengancam. Desa sunyi tapi bukan karena ketakutan. Hanya lelah dan juga harapan yang mulai tumbuh kembali. Namun jauh di dalam hutan di sebuah gua tua yang terlupakan, suara Mbah Merak terdengar lagi. Lemah tapi penuh dendam. Juni, gadis itu bukan hanya cucumu. Dia adalah kunci. Dan aku akan kembali. Singkatnya setelah pertarungan pada malam itu, angin malam berembus pelan ketika mobil tua milik Paman Riyadi melaju pelan menuruni jalan berbatu yang menghubungkan desa Waringin dengan kota kecil di kaki gunung. Di dalam mobil itu Naila terbaring tak sadarkan diri di pangkuan ibunya. Wajahnya pucat, bibirnya membiru dan nafasnya berat serta terputus-putus. Tubuhnya sekali bergetar seolah menggigil bukan karena udara, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, yang datang dari dalam jiwanya sendiri. Ibu Naila, Bu Sari berusaha keras menahan tangis. Tangannya bergetar ketika membelai rambut anaknya. Sementara matanya memohon pada langit, agar ini semua hanya mimpi buruk. Sementara di sampingnya sang ayah Bagas menggenggam tangan istrinya dengan erat. Berusaha kuat walau wajahnya pun dipenuhi oleh kecemasan. Pak, apa yang terjadi pada anakku, Pak? Kenapa Naila seperti ini? Kenapa anak sebaik dia harus melalui ini semua, Pak? Ucapnya orang tuanya. Kakek Juni hanya duduk di depan, tepat di samping Paman Riyadi yang menyetir. Ia menoleh ke belakang menatap Sari dan Bagas dengan sorot mata yang tenang. Namun dalam, di wajahnya ada kelelahan luar biasa, tapi juga kepercayaan penuh. Kakek Juni tahu apa yang terjadi, dan ia tahu betapa beratnya ini bagi anak dan juga menantunya. Sari, Naila baru saja menyelamatkan banyak nyawa, nak. Dia terlahir bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Dia adalah pewaris kekuatan yang telah lama kami jaga. Tubuh dan jiwanya belum terbiasa, tapi dia akan pulih. Percayalah. Ucap kakek Juni dengan pelan, namun penuh keyakinan. Sari hanya mengangguk pelan, menggigit bibir dan juga menahan isak tangis. Sementara Bagas menunduk memejamkan mata. Ia ingin percaya, namun pikiran seorang ayah tak bisa lepas dari kenyataan. Anak gadisnya kini terbaring lemah, tak tahu sedang bertarung dengan apa yang ada di dalam dirinya. Perjalanan malam itu terasa panjang. Hutan yang dilewati seolah berbisik, seakan alam tahu apa yang baru saja terjadi. Beberapa kali mesin mobil mengerang dengan berat, seperti kelelahan, tapi selalu mampu membawa mereka lebih jauh dari desa, menjauh dari bayang-bayang kelam yang baru saja ditinggalkan. Sampainya di rumah mereka di pinggiran kota kecil,
Ayah Bagas pun segera membawa anaknya Naila masuk ke dalam kamarnya. Ia merebahkan tubuh anak gadisnya dengan hati-hati, lalu menutupi tubuhnya dengan selimut yang hangat. Sementara ibunya Bu Sari duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan Naila, membisikkan doa dalam tangis yang lirih saat itu. Sementara itu kakek Juni dan para saudara sepupunya berkumpul di ruang tamu. Rumah sederhana itu kini dipenuhi hawa tegang yang hanya bisa ditengangkan oleh keyakinan dan juga kesabaran. Mbah Darman menyalakan dupa di pojok ruangan. Aroma cendana memenuhi udara, menenangkan menyucikan ruang dari sisa-sisa aura gelap yang mungkin masih terbawa dari desa. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya lebih lelah lagi, kata Papan Riyadi sambil mengurut pelipisnya. Dia sudah melewati gerbang antara dua dunia. Bukan semua orang bisa kembali utuh. Benar, dia punya kekuatan besar, tapi belum bisa mengendalikannya kalau tak dibimbing. Bisa-bisa Naila nanti justru menjadi mangsa dari kekuatannya sendiri. Kakek Juni pun terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, kita punya waktu sebelum Mbah Merak mencoba lagi. Kali ini dia mundur, tapi bukan berarti dia kalah. Dia pasti sedang memulihkan dirinya, dan saat kembali, dia akan membawa lebih dari sekedar bayangan dan kutukan. Semua orang terdiam saat itu. Kalimat itu tak sekedar peringatan, tapi kenyataan yang sudah mereka tahu pasti. Pertempuran belum selesai. Ini baru permulaan. Sementara singkatnya di kamar itu, Sari yang sudah terlelap airnya pun tertidur di sisi ranjang. Sementara Bagas duduk di kursi dekat jendela, menatap malam yang perlahan menyingsing. Sesekali matanya melirik ke arah anaknya Naila, berharap melihat tanda-tanda kehidupan yang lebih jelas. Tapi Naila saat ini tetap diam. Wajahnya damai, hanya dada yang perlahan naik turun. Ketika menjelang pagi, kini akhirnya tubuh Naila pun sedikit bergerak. Jemarinya menggeliat pelan, nafasnya mulai stabil. Sekilas alisnya mengerut seolah sedang bermimpi. Dalam tidurnya ia memang tidak diam. Ia sedang berjalan dalam dunia yang tak dikenalnya. Sebuah tempat yang dipenuhi kabut putih dan juga cahaya pucat. Ia mendengar suara-suara aneh, nyanyian perempuan tua, suara anak-anak tertawa dan juga detak jantungnya sendiri yang menggema seperti gendang dari dalam gua batu. Lalu di kejauhan ia melihat sosok perempuan muda berdiri, berbaju putih, rambutnya panjang terurai, dan mata bersinar lembut. Sosok itu tersenyum lalu berkata, Naila, darahmu adalah darah penjaga, tapi juga darah pelindung. Kau bukan hanya pewaris, kamu adalah awal dari penutup, nak. Naila ingin bertanya tapi mulutnya tak bisa mengucapkan apapun. Suara itu pun kembali bergema kini dari segala arah. Jika kekuatan itu tak kau kendalikan, maka ia akan mengendalikanmu. Setelah berucap seperti itu, suara itu pun kemudian memudar. Dan dunia putih itu mulai runtuh menjadi pecahan kaca, membawa Naila kembali ke tubuhnya sendiri. Pagi itu pun akhirnya mata Naila terbuka perlahan. Cahaya pagi menembus tirai jendela dan menyentuh wajahnya. Ia menatap langit-langit kamarnya, sedikit bingung, sedikit berat, tapi tubuhnya terasa pegal. Seolah baru selesai berlari sejauh berpuluh-puluh kilometer. Naila, nak, kamu akhirnya bangun juga, nak. Ucap Bu Sari yang baru terbangun terdengar lirih. Naila pun menoleh pelan, mata mereka bertemu. Lalu tanpa banyak kata, Bu Sari pun langsung memeluk anak gadisnya dengan erat. Tangisnya pecah lagi kali ini karena kelegaan yang tak terkira. Alhamdulillah, nak. Kamu akhirnya sudah sadar. Ibu khawatir sekali sama kamu. Pak Bagas pun segera memanggil kakek Juni. Yang begitu mendengar kabar itu, dia pun langsung masuk ke kamarnya. Wajahnya cerah, senyumnya merekah penuh syukur. Ia pun mendekat dan duduk di sisi ranjang, menatap cucunya dengan tatapan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang kakek yang sangat mencintai cucunya.
Cuk, kamu kembali. Kamu anak kuat. Lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan. Ucapnya dengan pelan. Naila mengangguk lemah lalu berkata dengan suara serak. Kek, tadi aku melihat sesuatu, Kek. Tempat putih. Dan juga ada perempuan. Dia bilang, aku bukan hanya... Kakek Juni menatapnya dengan dalam, lalu menepuk tangan cucunya. Sudah, itu berarti kamu sudah diakui oleh roh-roh penjaga. Mereka tahu siapa dirimu. Namun artinya, bebanmu pun akan lebih besar, nak. Naila menarik nafas pelan. Iya, Kek. Aku siap belajar, Kek. Aku harus. Di ruang tamu, para saudara penjaga pun mendengar suara Naila. Mereka saling pandang lalu mengangguk dengan pelan. Pertempuran memang belum usai, tapi harapan telah pulih. Dan saat matahari mulai naik sempurna, menerangi kota dan desa yang masih dibalut kabut dingin, ada satu hal yang pasti. Naila telah bangkit sebagai penjaga baru, dan dengan takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun di tempat lain, jauh di dalam hutan tua yang gelap, suara tawa kecil kembali terdengar, pelan tapi jelas. Itu adalah tempat di mana Mbah Merak sedang bertapa. Bangkitlah, kalau kau bisa. Tapi aku akan kembali. Dan kali ini, takkan ada yang cukup kuat untuk mengusirku. Bayangan itu pun tersenyum di balik kabut, menanti hari ketika gerbang itu dibuka lagi. Itu adalah senyum dari sosok Mbah Merak yang saat ini sedang menuntut balas kepada Naila dan juga Kak Juni berserta rombongannya. Kini saat itu, pagi itu pun desa Waringin kembali bernafas lega. Kabut yang biasanya pekat menyelimuti jalan-jalan setapak kini mulai menipis. Sinar matahari perlahan menyusup di antara celah-celah daun, memantul timbun pagi yang menetes dari ujung-ujung rambut. Aroma tanah basah terasa lebih segar dari biasanya. Udara yang sebelumnya terasa berat, kini perlahan menjadi lebih ringan. Seolah seluruh desa saat ini baru saja melepaskan beban yang tak terlihat. Warga yang sempat bersembunyi di dalam rumah, yang seminggu terakhir hidup dalam kecemasan, kini mulai keluar. Mereka melihat langit yang lebih cerah dari hari-hari sebelumnya, dan entah kenapa di dalam hati masing-masing ada rasa aman yang tumbuh. Walau samar, mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi. Tapi mereka tahu sesuatu yang jahat telah pergi untuk sementara. Sementara di sudut desa, seorang ibu tua yang sebelumnya menderita gatal parah di sudut tubuh kini duduk di serambi rumahnya, tersenyum sambil memandangi tangannya yang mulai bersih. Beberapa anak kecil yang sebelumnya rewel karena mimpi buruk, kini bisa tertawa lagi, bermain layang-layang di sawah. Dan para lelaki yang sempat membungkus tubuh dengan kain ramuan dari dukun kampung pun, yang karena ketakutan, kini mulai kembali bekerja ke ladangnya. Semua orang bicara hal yang sama, bahwa Mbah Merak sudah pergi, bahwa kegelapan itu untuk sementara telah diusir. Tapi mereka tak tahu pasti siapa yang menyelamatkan mereka, atau bagaimana semuanya bisa berakhir begitu mendadak. Hanya satu nama yang mulai disebut-sebut dengan penuh rasa syukur, yaitu kakek Juni. Di balai desa saat itu, para tetua duduk melingkar di bawah pohon randu besar. Mereka berdiskusi pelan dengan wajah serius tapi terselip rasa lega. Kepala desa Pak Wiryo memandang ke arah rumah panggung milik kakek Juni yang terlihat dari kejauhan. Kita harus berterima kasih kepada kakek Juni dan juga keluarganya. Entah apa yang mereka lakukan, tapi malam itu terasa ada gelombang yang lewat, seperti sesuatu dipukul mundur. Katanya akhirnya. Benar Pak Lurah, saya juga mendengar suara dari arah bukit. Suaranya keras, lalu seperti raungan panjang. Lalu semuanya berubah, ucap yang lainnya. Baiklah, nanti kita datangi mereka ya. Kita beri penghormatan.
Dan begitu siang menjelang, beberapa warga pun berkumpul di halaman rumah kakek Juni. Mereka membawa makanan hasil kebun, serta air bunga yang biasa digunakan untuk ritual syukuran. Satu persatu mereka datang berjalan perlahan. Wajah mereka menyiratkan rasa hormat dan juga harapan. Sementara kakek Juni yang duduk di kursi rotan menyambut mereka dengan senyum yang hangat. Rambutnya yang memutih seperti salju tertiup angin, namun wajahnya tetap kuat, tegas dan juga berwibawa. Ia berdiri perlahan lalu membuka pagar kecil yang memisahkan halaman dengan jalan tanah. Permisi, Kek. Assalamualaikum. Ini kami mewakili seluruh warga, Kek. Datang untuk mengucapkan terima kasih. Karena berkat keluarga kakek, kami semua masih hidup. Kakek Juni mengangguk lalu mempersilahkan semua masuk ke halaman. Beberapa dari mereka pun membawa tikar lalu duduk bersila. Sementara orang tua Naila, Sari dan Bagas ikut menyambut dari teras rumah. Dan Naila pun meski masih terlihat pucat dan lemah, turut berdiri di balik jendela memperhatikan semuanya dalam diam. Sudah, jangan terlalu memuji kami. Apa yang kami lakukan bukan karena kami lebih hebat, tapi karena kami diberi amanah. Sudah seharusnya yang kuat melindungi yang lemah, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk dijaga agar tidak sombong, kata kakek Juni kemudian. Warga yang hadir pun mengangguk terdiam mendengarkan dengan penuh hormat. Saat itu pun, beberapa orang terlihat mengangguk pelan, yang lain menunduk. Suasana menjadi hening saat itu. Ini yang terjadi bukan hanya sekedar serangan biasa. Jadi, Mbah Merak itu bukan dukun biasa. Dia bukan hanya mengirim penyakit ke desa ini. Dia ingin menghancurkan keturunan. Dan juga semua keberkahan yang ada di desa ini. Dia mengincar jiwa-jiwa. Karena itulah, jangan lupa, kalian harus taat beribadah. Jangan hanya berdoa saat musibah datang saja. Karena kekuatan yang kami punya tak ada artinya kalau kalian semua lupa kepada Tuhan. Seorang ibu pun yang duduk di tengah lingkaran mulai menangis dengan pelan. Ia mengusap wajahnya dengan kerudung lalu berkata, "Kami minta maaf ya, Kek. Kami terlalu sibuk dengan urusan dunia. Jadi kami lupa kami jauh." Kakek Juni menghampirinya saat itu, lalu menepuk pundaknya dengan lembut. Sudah, Bu. Tak ada kata terlambat untuk kembali, ucapnya dengan lembut. Beberapa menit kemudian, suasana pun mulai mencair. Warga menyajikan makanan yang dibawa. Mereka makan bersama, saling bercengkrama. Anak-anak pun mulai berlarian di halaman. Suara tawa mulai kembali menghiasi udara desa Waringin. Walau bekas luka masih terasa, mereka tahu hari ini adalah awal dari harapan baru. Sementara itu, Naila duduk di kursi dekat jendela. Memandangi semuanya, ia merasa seperti melihat dunia yang berbeda. Dunia yang kini bisa ia lindungi. Ia pun belum sepenuhnya pulih, tapi dalam dirinya sudah tidak ada rasa takut. Hanya ada tekad. Kakek Juni pun menghampirinya lalu duduk di sampingnya. Cuk, kamu melihatnya? Naila mengangguk. Iya, Kek. Mereka terlihat lebih bahagia, lebih berasa menikmati hidup lagi, Kek. Itulah kekuatan cahaya. Ia tak memaksa, tapi ketika datang, semua yang gelap maka akan hilang, jawab kakek. Naila menoleh ke arah kakek Juni. Tapi, Kek, apakah Mbah Merak benar-benar pergi? Untuk sekarang, iya. Tapi makhluk sepertinya tak pernah benar-benar pergi. Mereka akan kembali dengan wajah baru, bentuk baru, tapi niat yang sama. Dan saat hari itu datang, kamu harus sudah siap. Naila menatap langit yang mulai menguning karena senja. Iya, Kek,
Aku akan belajar lebih giat lagi. Aku tak ingin melihat desa ini menderita lagi, kek. Bagus. Hari itu pun mulai beranjak malam. Warga mulai berpamitan satu persatu kembali ke rumah masing-masing. Namun sebelum mereka pergi, kakek Juni meminta semuanya untuk berkumpul sejenak. Ia pun berdiri di tengah lingkaran itu lalu berkata, Ibu-ibu, bapak semuanya, nanti malam marilah kita sholat berjamaah di surau. Kita nyalakan doa bersama. Kita perkuat benteng kita. Karena pertahanan terbaik adalah hati yang selalu terhubung pada Tuhan. Hingga malam itu pun akhirnya suara azan berkumandang lebih syahdu dari biasanya. Surau yang biasanya sepi kini pun menjadi penuh. Suara takbir, doa dan tangis haru bersatu menggetarkan langit desa Waringin saat itu. Di langit bintang-bintang terlihat lebih terang seolah ikut menyaksikan bahwa untuk sementara waktu ini kedamaian telah kembali. Namun di hutan jauh di seberang lembah, seekor burung hitam besar bertengger di atas batu tua. Matanya menatap lurus ke arah desa, dan dalam suara lirih terdengar bisikan yang sangat pelan. Lanjutkan saja doa kalian. Karena saat kalian mulai lupa lagi, aku akan kembali. Ternyata itu adalah jelmaan dari Mbah Merak. Dan angin malam pun kembali berhembus, membawa pesan bahwa pertarungan belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu telah berlalu, sejak malam di mana doa dan harapan kembali mengalir deras di desa Waringin. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang menenangkan. Seolah semesta sedang memberi kesempatan bagi setiap makhluk di desa untuk bernafas, untuk sembuh dari luka batin yang mereka bawa selama ini. Naila yang kondisinya juga sudah membaik akhirnya pun kembali ke kota untuk melanjutkan sekolahnya. Meski berat meninggalkan kakek dan desanya, ia tahu kepergiannya adalah bagian dari kepercayaan yang diberikan sang kakek. Ia harus terus belajar memperkuat ilmu dan juga jiwanya. Kini singkatnya di kota, Naila menjalani hari-harinya seperti biasa. Sekolah, belajar dan terkadang tersenyum kecil saat mengingat masa-masa penuh perjuangan di desa. Tapi jauh di dalam dirinya ada perasaan bahwa semuanya belum benar-benar selesai. Setiap malam sebelum tidur ia selalu sempatkan diri berdoa, menyebut nama kakek, kedua orang tuanya, dan juga seluruh warga desa. Ia tahu ikatan mereka tidak putus oleh jarak. Sementara itu di desa Waringin, kehidupan berubah lebih religius. Surau kini tak pernah sepi warga yang dulu acuh terhadap doa, kini bahkan menghafal ayat-ayat suci. Malam Jumat diisi dengan zikir dan juga pembacaan doa bersama. Kepala desa bersama para tetua pun membentuk kelompok ronda malam. Bukan hanya untuk menjaga keamanan fisik, tapi juga sebagai bentuk penjagaan spiritual. Setiap rumah punya air doa, anak-anak pun mulai belajar mengaji. Namun seiring berjalannya waktu, tak ada yang benar-benar tahu bahwa keheningan yang datang adalah tanda badai besar berikutnya. Dan badai itu pun datang di tengah malam, saat semua orang tertidur lelap dalam rasa aman yang semu. Tepat malam itu pukul 2 dini hari, langit di atas tiba-tiba berubah. Awan gelap bergulung cepat seolah malam itu kehilangan bintangnya. Angin kering berembus dari arah hutan membawa aroma aneh. Bau darah dan bunga bangkai pun bercampur menjadi satu. Lalu terdengar suara lolongan. Suara itu tidak seperti binatang tapi juga bukan manusia. Suara itu menggema dari bukit, menyusup ke setiap celah rumah membangunkan warga satu persatu. Saat itu seorang ibu terbangun dan menggaruk tangan kanannya. Aduh, ini apa ya? Kok gatal sekali sih rasanya? Duh. Gatal-gatal itu pun dalam hitungan detik saja. Wajahnya mucat melihat kulitnya mulai berubah kemerahan, membengkak dan mengeluarkan cairan. Ia berteriak dan jeritan itu membangunkan suaminya, lalu tetangganya dan kemudian seluruh warga desa. Tak lama satu persatu warga keluar rumah. Semuanya sama kulit gatal, kepalanya pusing. Bahkan beberapa pun muntah darah. Langit yang berubah menjadi merah gelap.
Dan di ujung jalan desa, sosok tinggi berselimut jubah hitam, berdiri dengan tongkat panjang beratahkan tengkorak. Hah? Mbah Merak, dia datang kembali. Suara seorang warga lirih sebelum tubuhnya roboh lemas ke tanah. Sosok itu pun melangkah pelan, namun setiap langkahnya membuat tanah menghitam. Di belakangnya makhluk-makhluk tanpa wajah berjalan merangkak, menggeliat seperti cacing besar, mengeluarkan suara-suara mendesis yang mengerikan. Desa pun berubah menjadi lautan kekacauan. Anak-anak menjerit, orang tua bersujud, namun semuanya sia-sia. Doa sholat tersangkut di langit yang menghitam saat itu. Di rumahnya saat itu, kakek Juni langsung membuka mata. Ia tahu malam ini adalah malam penentuan. Tanpa menunggu, ia pun berdiri meraih keris pusaka di dinding, lalu keluar dengan langkah tegap. Matanya memandang lurus ke arah ujung jalan desa. Tanpa sepatah kata pun ia berjalan ke sana, melangkahi warga yang tersungkur, menatap kegelapan yang datang dengan tenang. Merak, teriak kakek Juni. Sosok berjubah itu pun berhenti. Kepalanya menoleh perlahan, matanya merah menyala. Suaranya serak dan dalam saat menjawab. Sudah kukatakan kan, aku akan kembali lagi ke sini. Tidak kali ini ya Merak. Tanpa cucumu, kau pikir kau bisa mengalahkanku sendirian? Kakek Juni tidak menjawab. Ia mengangkat kerisnya. Cahaya putih pun keluar dari senjata pusaka itu, membelah kegelapan seperti kilat yang menyambar. Pertarungan pun dimulai saat itu. Angin berputar liar saat dua kekuatan tua saling menghantam. Mbah Merak menyerang dengan pusaran energi hitam, mengirimkan makhluk-makhluk bayangannya ke arah kakek Juni. Tapi kakek bisa menghindarinya, menebas satu persatu dengan gerakan yang cepat. Kakek Juni saat itu langsung bacakan mantra dalam bahasa kuno dan juga doa-doanya yang dia hafal. Dengan satu hentakan saja, kakek Juni bisa membebaskan diri. Ia menukik ke arah Mbah Merak dan menusukkan kerisnya. Tapi sok itu lenyap seperti bayangan, muncul di belakangnya dan menyerang dengan cambuk berapi. Pertarungan berlanjut berjam-jam lamanya. Tubuh kakek Juni pun melemah, darah mengalir dari luka-luka yang makin banyak. Namun semangatnya tak padam saat itu. Dan dengan nafas yang sudah terengah, ia menatap Mbah Merak. Kalau malam ini aku mati, aku pastikan kau ikut bersamaku. Ia menancapkan kerisnya ke tanah dan mulai merapal doa-doa terakhir. Langit berkemuruh, petir menyambar di kejauhan. Tanah pun bergetar dengan hebat. Dari dalam bumi, cahaya putih menyembur ke langit. Sebuah lingkaran api muncul membakar semua makhluk kegelapan yang tersisa. Mbah Merak menjerit saat itu. Tubuhnya terbakar, namun ia tak bisa mundur. Ia juga mulai merapal kutukan terakhirnya. Ia ingin menyeret seluruh desa bersamanya ke dalam kehancuran. Kakek Juni menerjang, tubuhnya pun terbakar. Darah membasahi pakaiannya. Tapi ia terus maju dengan satu tujuan, mengakhiri semuanya. Mereka berdua bertemu di tengah medan, dua kekuatan besar meledak dalam satu dentuman dahsyat. Suara ledakan itu pun membangunkan warga yang tak sadarkan diri. Mereka melihat cahaya besar di langit, lalu semuanya menjadi putih. Saat cahaya itu mereda, hanya keheningan yang tersisa. Mbah Merak lenyap, hanya bekas lingkaran hitam yang hangus, yang tersisa di tanah. Dan di tengah lingkaran itu, kakek Juni terbaring diam. Tubuhnya luka parah, nafasnya nyaris tak ada, tapi senyumannya tetap ada. Warga berlarian ke arahnya, mereka pun menangis, memeluk tubuh rentah tua itu, mengangkatnya kembali ke rumahnya dengan penuh hormat. Sementara di kota pada waktu yang sama, Naila merasakan hal yang sama. Ia terbangun dari tidurnya, matanya basah. Ia merasakan sesuatu dalam jiwanya, seperti ada bagian dari dirinya yang pergi jauh. Ia pun langsung menatap keluar jendela ke arah langit malam yang perlahan berubah terang. Kakek gimana ya? Dan di saat itulah angin berembus pelan, membawa bisikan lembut dari desa Waringin. Pertarungan telah usai, namun warisan saat itu masih hidup. Pada saat itu pun,
Di sisi lain, malam itu di kota, Naila merasa gelisah. Sejak pertarungan hebat yang hanya ia rasakan lewat batin, tubuhnya terus merasa lemas. Pikirannya dipenuhi kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi di desanya. Namun di dalam hatinya sebuah suara berbisik lirih. Seperti suara panggilan, seperti perpisahan. Ibu Sari yang juga merasakan firasat aneh berkali-kali menelpon ke desa. Namun tak ada jawaban. Ketika pagi mulai menjelang dan matahari menyibak kabut di bis kota, suara telepon yang ditunggu pun akhirnya datang. Tapi suara dari seberang sana bukanlah kabar baik. Pak Juni, Ayah Sari, kakek yang selalu menjadi tiang bagi desa Waringin, kini dalam keadaan kritis, ucap si menelpon. Ternyata pertarungan semalam meninggalkan luka terlalu dalam. Tubuhnya nyaris tak bergerak, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi matanya masih terbuka. Masih ada sisa nafas yang menunggu untuk disampaikan pada orang terpenting di hidupnya, yaitu cucunya Naila. Tanpa pikir panjang, mereka sekeluarga pun segera berangkat ke desa. Sepanjang perjalanan tak banyak kata diucapkan. Hanya tangis tertahan dan doa-doa lirih mengisi ruang dalam mobil. Naila memegang erat tangannya sendiri, mencoba menahan rasa takut yang semakin menjadi. Hingga singkatnya saat tiba di desa, matahari sudah semakin tinggi tapi suasana desa sangatlah berbeda. Warga berkumpul di halaman rumah Pak Juni. Beberapa menangis, beberapa duduk diam sambil memeluk sesama. Ketika Naila turun dari mobil, semuanya pun langsung menatapnya, pandangannya yang penuh harap, hormat dan duka. Ia masuk ke rumah itu dengan langkah pelan. Ibunya menyusul di belakang sementara ayahnya menenangkan warga di luar. Di dalam suara nafas yang berat pun terdengar dari bilik tengah. Di sanalah kakek Juni terbaring, dikelilingi oleh beberapa saudara sepupunya yang dulu juga ikut bertarung melawan kegelapan jahat bersamanya. Naila. Iya, Kek. Aku di sini, Kek. Kamu sudah cukup kuat, Naila. Sudah waktunya kamu yang jaga desa ini. Tapi, Kek, aku belum sepenuhnya menguasai semua ilmu, Kek. Aku tak perlu semua. Cukup hatimu saja, Nduk. Hatimu yang bersih, yang tidak tunduk pada gelap. Itulah kekuatanmu. Kakek Juni pun mengangkat tangannya yang gemetar, dan dari balik bantal, ia mengeluarkan sebuah kalung kecil yang terbuat dari batu hitam dan tali tua. Ini warisan terakhir pusaka pelindung desa. Kau yang megangnya sekarang. Naila menerimanya dengan tangan gemetar. Begitu kalung itu menyentuh kulitnya, seberkas hangat pun langsung mengalir ke dalam dirinya. Seperti aliran darah baru menyatu dengan jiwanya. Ia pun merasa tenang, tak lagi takut. Kakek Juni pun tersenyum, nafasnya mulai pelan. Matanya mulai menutup dan dengan satu bisikan terakhir ia berkata, "Jagalah mereka semua, cucuku." Nafas itu pun berhenti dan hening. Dunia seperti diam sesaat. Tangis pecah di dalam rumah. Ibu Sari menunduk, memeluk anaknya, tapi Naila tetap diam. Tangannya mengepal, hatinya tidak hanya berduka, tapi juga telah mengikat janji. Ia menerima amanah itu sepenuh jiwa. Keesokan harinya, desa Waringin pun berkabung. Seluruh warga mengenakan pakaian putih. Mereka mengiringi jenazah kakek Juni ke pemakaman tertua desa, tempat para penjaga terdahulu dimakamkan. Selesai pemakaman, warga pun berkumpul di balai desa. Mereka menatap Naila yang kini berdiri dengan tenang, mengenakan kalung warisan meski baru berusia 17 tahun. Aura yang ia pancarkan tidak lagi seperti anak remaja biasa. Matanya teguh, langkahnya mantap. Hingga singkatnya beberapa bulan berlalu, desa Waringin pun kembali hidup dengan damai. Setelah Mbah Merak berhasil dikalahkan akibat pertarungan dengan almarhum kakek Juni. Kini saat ini, yang jelas,
Kini anak-anak bisa bermain bebas, orang-orang bisa bekerja kembali tanpa harus merasakan takut akan adanya wabah penyakit lagi. Dan setiap kali saat itu, Naila pun memutuskan untuk pindah sekolah ke desa itu. Kini saat itu, Naila jika nganggur ia memandangi pohon tua di tengah desa. Ia tahu di sana di dalam semilir angin yang berembus lembut, ada suara tawa kakeknya yang terus menjaganya dari kejauhan. Dan akhirnya, semua warga pun bisa merasakan kehangatan dan juga merasa aman. Berkat pengorbanan dari Naila dan juga kakek Juni. Cerita pun selesai. Kisah ini berakhir karena warisan sejati bukan hanya kekuatan ataupun pusaka, tapi keberanian untuk berdiri ketika kegelapan mencoba menelan semuanya. Dan Naila telah menjadi cahaya itu. Tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.